Yo, welcome back to Artmed Podcast bersama gue Dustin di sini. Buat kalian yang belum pernah dengerin Artmed Podcast, bisa langsung cari di Spotify atau di YouTube Artmax atau klik link di bawah ini. Dan hari ini gue akan membahas yang gak kalah penting, yaitu tentang leap of faith yang mengenai keraguan dari pekerja-pekerja yang ada di dunia desain dan gimana cara meningkatkan kepercayaan diri mereka di dunia ini. Oke, kita langsung panggil saja kontributor kita, Pak Adi dan Pak Toto. Mungkin bisa langsung sapa penonton dan perkenalan dirinya. Ya, saya Adi, saya dosen FSRD Untar, dan ini Saya Toto Mujio, saya dosen di Cafe Untar. Saya dulu dari ISI Jogja, udah lama nih, kamu mungkin belum lahir ya, jauh. Saya dulu dari seni grafis saya dulu ya, terus lalu kerja di bidang desain, pernah di graphic house, kemudian di advertising, pernah di penerbitan, di media gitu, dan akhirnya sekarang di sini. Ya, saya sebagai dosen jadinya. Pak Adi sendiri. ya, saya dulu itu S1-nya di ITB, Seni Rupa dan Desain interior. Kemudian bikin konsultan sendiri ya. Jadi bikin konsultan sendiri, desain dan build gitu. Kemudian coba ngajar ya, ngajar di Untar. Terus S2-nya juga balik lagi ke ITB, tapi ngambil spesialis lighting. Jadi lebih spesifik ke lighting. Kalau di luar mengajar ada aktivitas lain, yaitu saya tetap berkarya gitu ya. Tetap berkarya, sekarang saya lagi fokus di pattern, di surface pattern design gitu. Dan juga kadang freelancer juga, atau mengerjakan misalnya desain-desain untuk UMKM gitu, membantu di dalam, sama juga masih veteran juga, misalnya membuat rancangan desain batik atau misalnya desain kemasan juga gitu. Seperti itu sih. Ya, ya, saya masih ada konsultan desain interior dan lighting. Ada workshop juga, dan saya suka musik. Suka musik, jadi Berarti bisa nyanyi dong. lagi mendalami permusikan. Jadi Pak Adi lagi suka musik sama Dari bayi udah suka musik. Oh iya. Dari bayi udah denger lagu Udah ya, Pak, denger ya? lagu, Oke. lagu-lagu ilahi gitu denger. Wis, Wah. religius sekali ya Pak Adi ya. Mungkin Pak Adi sama Pak Toto punya sosial media yang bisa dibagikan buat nanti para penonton di rumah bisa tahu karya-karya bapak-bapak ini gimana. Ya, nanti nunggu YouTube channel ya berarti ya, buat lagu-lagu ya. Tapi kalau karya desain itu saya ada komprok biasa aja sih, yang nggak bikin di website ya. Jadi masih mouth to mouth lah gitu, mulut ke mulut, untuk kemudian bisa dijadikan publikasi. Kalau saya di Instagram di Tom Puzo Pattern. Gitu. Penasaran nih, sebenarnya apa yang membuat Pak Adi sama Pak Toto kan udah punya karya-karya kerjaan lain di luar dari ngajar di sini ya. Nah, apa yang bikin bapak-bapaknya tertarik untuk ngajar di Unpad? Kalau saya dulu itu pertama kali itu waktu kuliah ya. Waktu kuliah tuh ngelihat senior-senior ngajar tuh seneng. Itu dulu ada Bu Nuratri ya, jadi Asma gitu. Wah, ngelihat, wah seru ya gitu. Terus saya coba ngelamar ke Asma, ngajar ke junior-junior. Kemudian ada satu kejadian di mana minta diajarin Photoshop. Saya nggak bisa. Terus saya coba ngajarin dia. Dengan saya belajar juga gitu. Kemudian dia bisa, saya bisa. Terus jadi mikir, oh ya sebenarnya untuk bisa tuh dimulai dari hal seperti itu tuh, ngajarin orang gitu. Sehingga kemudian buka wawasan gitu kan, cari tahu gitu, pengen belajar kemudian orang. Nah dari situ saya mikir juga, kayaknya seru ya ngajar nih gitu ya. Jadi menjadi bagian dari apa namanya, bagian dari kesibukan yang lain lah gitu. Dulu tuh di Bandung tuh ada namanya Villa Merah, tempat untuk siswa SMA masuk ke Birupa ITB. Kemudian buka cabang di Jakarta, bikin Villa Merah Jakarta, dan saya terlibat juga bikin apa namanya, rintis di Jakarta. Sampai akhirnya ada ketagihan dan seru gitu, ternyata ngajar tuh nambah wawasan dan apa namanya, link kayak Kalau dari Pak Toto sendiri, Kalau saya sih awal sih coba-coba. Lama-lama ketagihan. Kok enak. Awalnya sih dulu ini saya mungkin ketika ada masa titik jenuh di desain gitu ya. Terus
saya nyolong-nyolong waktu tuh, ada teman di sini yang udah ngajar gitu. Terus siang gitu pas lagi nggak ada job gitu, keluar dulu sebentar gitu ngajar, bantu dulu menjadi asisten menggambar gitu ya. Menggambar gitu. Ngajar kok asik juga gitu ya. Terus besoknya gitu masuk pagi, pulang ke kantor lagi gitu. Kerja lagi. Terus besoknya gitu lagi gitu. Terus lama-lama kok eh teman tadi bilang, "Wah, kayaknya di sini lagi butuh dosen tetap gitu." Ya udah terus akhirnya bikin lamaran dan saya nunggu dulu untuk transisi gitu ya. Masih freelance. Jadi ketika dosen itu berapa waktu tuh masih bolak-balik kantor kampus gitu ya. Terus akhirnya ya udah begitu ini dikurangin tuh porsinya, akhirnya mulai full time di sini gitu mengajar dan Jadi awalnya coba-coba coba-coba ketagihan gitu. ketagihan gitu. Dan memang ketagihan dan ini kerjaan saya kerja di company itu yang paling lama di sini Ya. gitu. Oke, jadi kalau dilihat dari pengalamannya berarti awalnya udah ada basicnya di dunia kreatif. Oh, iya, betul. Nah, sekarang kan berbeda banget nih, teknologi mulai makin Ya, canggih, betul. software juga makin banyak dan Mhm. malah makin mudah gitu. Mhm. Aku juga awalnya kan masuk desain tuh mikir-mikir juga, Ya. software tuh udah makin bagus dan makin mudah Mhm. juga, jadi buat apa aku belajar ke sini gitu kan. Mhm. Nah, serta banyak bidang baru di dunia industri ini. Mhm. Menurut Pak Adi dan Pak Toto sendiri, gimana sih perkembangan industri kreatif saat ini? Ya, sama artinya gini. eh kita yang di dunia ini ya sekarang tuh masuk ibaratnya dunia akademis ya, dengan dunia kreatif industri gitu ya. Sebetulnya sama, artinya sih kita sebagai dosen pengajar itu juga harus bisa adaptable dengan perubahan-perubahan itu. Dan perubahan karena apa? Mau nggak mau kita pun ikut di sana gitu. Walaupun misalnya saya itu kan misalnya lahir dari dunia analog ke digital gitu. Kan hidup di dua abad yang berbeda. Iya benar dua. Sekarang TV digital bahkan udah kayak TV analog udah mati ya sekarang. Iya, Dari mati udah diganti Iya. digital. Dan sebetulnya digital itu tidak menggantikan ya, tapi dia tuh mempermudah kerja kita dan semakin apa ya, men-challenge kreativitas kita supaya lebih naik lagi levelnya itu. Jadi level up untuk desainer itu akan semakin ditantang ya. Jadi itu menuntut apa? Perubahan kurikulum, cara mengajar, cara belajar. Kita kan nggak kepikiran tuh belajar kok bisa apa namanya on cam gitu ya, bisa dari rumah gitu ya. Dosennya bisa ngambil koloran gitu. Nggak kelihatan bawahnya. Atasnya pakai batik. Yang penting atasannya ya kalau gitu. Nah itu kan yang nggak pernah kepikiran gitu dari dulu. Coba kok bisa gitu, akhirnya kan bisa gitu ya dengan teknologi dan menurut saya artinya pendidikan ke depan itu juga memungkinkan orang untuk belajar jarak jauh semakin lebih dipermudah. Terbuka ya. Gitu. Oke. Juga klien kita sekarang juga gitu. Lintas benua gitu, bahkan lintas negara gitu udah nggak ada. Jadi dunia ini sudah borderless dengan adanya teknologi gitu. Bahkan sekarang kayak banyak apa employees yang ditarik tuh untuk work from home aja gitu dari remotely bahkan ya gitu. Jadi kayak orang tinggal udah dapat gambarnya gitu. Tapi menurut Bapak nih kan ada juga tren-tren yang tinggal ngetik nama ngetik-ngetik gitu AI, nanti langsung jadi gambar. Itu menurut Bapak gimana cara ngatasinnya? Itu kan juga bisa jadi salah satu faktor yang membuat pekerjaan-pekerja di dunia kreatif tuh jadi kayak makin tersingkir gitu. Begini, sebenarnya nggak tersingkir ya. Cuman beda ini, dia beda posisi, beda perannya sekarang. Artinya si desainer itu bukan di perancangan seperti biasa, dia akan berubah. Ketika misalnya sekarang ada model kayak gitu, itu yang membuat siapa? Ya desainer juga kan. Ya, ada iya misalnya sih, Pak. beberapa misalnya kalau menyebut Canva misalnya. Ya sekarang kita kerjanya yang membuat desain untuk Canva bisa juga. Atau sebagai kontributor aset gitu. Saya sendiri sekarang posisi saya lebih banyak sebagai kontributor aset gitu. Jadi saya ibaratnya sebagai investor aset desain digital gitu. Dan itu tabungan itu kan saya buat iseng misalnya kayak gitu kan, atau misalnya udah 1.000, 2.000 itu kan nggak berasa. Dan itu kan nanti orang yang download kan akan repeat. Selain itu juga sekarang itu dengan adanya teknologi ini
tetap yang dicari adalah originalitas. Karena apa? Ketika artificial intelligence itu kan pasti dia berubah seperti template. Jadi mungkin kemungkinannya orang itu akan mendapatkan desain yang sama karena hasil itu udah berupa template. Dia di cara apa namanya pengulangan itu memang ada alternatif ya. Tapi alternatif itu tetap aja uh, hasilnya generik menurut saya gitu. Tidak ada uniqueness. Oke. Nah, tadi kan kita udah ngomongin perkembangan teknologinya tuh makin hari makin canggih, bahkan mungkin ada di replace oleh AI gitu kan. Kalau saat Pak Adi sama Pak Toto dulu masih selesai kuliah, gimana nih? Pas bangku kuliah, gimana sih sebenarnya kondisi industri kreatif saat itu? Transisi ya. Transisi ke digital gitu ya. Seingat saya tugas akhir tuh saya udah pakai 3D Max ya, software 3D Max gitu untuk presentasi dan ada gambar manualnya juga. Tapi saya lihat tadi ya yang Pak Toto bilang pengganti peran ya, jadi ganti peran gitu ya. Sebenarnya posisi manusia kan tetap nggak bisa digantikan dengan komputer dan apapun lah itu AI gitu ya. Contoh ada arsitek Zaha Hadid, Frank Gehry, dia tuh kalau bikin desain kan rumit gitu ya, deskonstruktif gitu dan apa yang unik lah gitu ya. Itu sebenarnya yang pinter adalah orang-orang di belakang layarnya mereka, database. Orang-orang database di mana dia mengumpulkan data-data kemudian dijadikan sebuah alternatif yang berbeda-beda. Tapi pada akhirnya sense of human tuh penting banget gitu ya. Gimana kemudian memilih yang tepat untuk diimplementasikan dalam proyek gitu ya. Nah itu yang tidak tergantikan oleh komputasi gitu kan, oleh digitalisasi. Dan dulu waktu masih kuliah sih hal seperti itu istilahnya ya waktu ada 3D Max tuh wah banget lah gitu. Wah kalau lu bikin presentasi pakai 3D Max tuh kayaknya udah kalah aja yang lain gitu. Padahal dalam proses menuju ke situ tetap ada proses manusia masuk kan ya, ide, gagasan dan lain-lain dan alternatif itu memang bisa lebih banyak dan lebih memudahkan tentunya ya. Nah, saya lihat dulu saya beruntung sih dulu kuliah tuh Fakultas Seni Rupa dan Desain itu ada seni murni dan desain. Jadi itu yang seni murni bener dan desain tuh benar-benar beririsan lah gitu. Dan saya melihat benar proses kayak seni grafis, kemudian seni patung, seni keramik, seni tekstil ya, desain tekstil gitu ya. Itu banyak juga orang-orang senior-senior saya yang kemudian tidak berprofesi pada bidang yang dia kerjakan gitu. Contoh teman saya ada desainer produk, kemudian jadi pelukis. Terus melukis hotelnya Sanur di Ubud gitu kan. Jadi salah satu pelukisnya. Kemudian Pidi Baik gitu. Desainer tekstil gitu, ngajar di Film Merah, jadi penulis gitu. Waktu saya ingat, gila ya, Dilan ternyata ya. iya Dilan. Gila ini terbuka banget gitu dunia kreatif. Saya ngeliat ya kayak gitu ya. Waktu kuliah tuh sebenarnya batasan kita tuh langit gitu, nggak ada endingnya gitu. Kita tuh mau ke arah mana itu terbuka banget lah gitu istilahnya. Unlimited gitu ya, Unlimited, Pak. Kayak bisa jadi apa aja pokoknya yang penting kreatif aja pikirannya. Iya, dan yang menarik adalah ketika kamu suka melakukan itu gitu. Dunia kreatif itu intinya itu. Kamu suka melakukan itu konsisten, pasti ada jalan dan pasti ada jalan. Itu yang saya lihat sih di waktu kuliah gitu. Dan saya temenan tuh sama senior 10 tahun ke atas, 10 tahun ke bawah gitu ya, kenal gitu. Terus senior-senior ini yang ngajak proyek. Waktu kuliah tuh ngajakin proyek gitu, ayo bikin konsultan yuk gitu. Bertujuh waktu itu. Kemudian saya ditinggalkan sendiri karena yang lain sudah lulus gitu. Terus saya ajak teman saya yang lain, terus ayo kita lanjutin ya konsultan ini gitu. Kita bikin workshop, bikin apa segala macam. Dan di situ saya merasa bahwa dunia kreatif tuh nggak ada endingnya gitu. Jadi terus berputar gitu. Kurang lebih kayak gitu ya kalau dulu kuliah sih. Dari Pak Toto. Sama, maksudnya kreativitas itu adalah inti dari semua solusi dan juga ekspresi ya, misalnya gitu. Di balik sebuah merek-merek yang hebat, di balik teknologi yang hebat ini sebenarnya kreativitas dasarnya ya. Dan di balik teknologi yang sebagainya itu, yang canggih itu, sebetulnya itu kan pengulangan dari apa yang sudah dilakukan oleh manusia. Misalnya seperti Photoshop, tentang warna dan sebagainya. Misalnya di situ ada brush, ada color palette, ada pensil dan sebagainya. Itu kan semua udah dibuat oleh manusia dan hanya medianya yang berubah gitu. Tapi pada dasarnya tetap dia mengambil sifat misalnya ini watercolor, ini tekstur apa, tetap gitu. Jadi sesuatu yang sudah dibuat orang terdahulu
itu sampai sekarang belum tergantikan. Contohnya huruf itu sudah dilakukan oleh orang itu sebelum masa prasejarah ya, alfabet itu. Sampai sekarang tuh orang masih pakai alfabet sebagai bahasa verbal untuk tulis, sampai tipografi. Cuman berubah aja teknologinya, tipografinya menjadi canggih. Dulu orang membuat huruf itu harus pakai Gutenberg itu menggunakan dicor dikit-dikit, itu membuat huruf itu kan kecil-kecil, itu pakai timah itu. Di itu ceritanya kalau lihat sejarahnya, si Gutenberg tuh sampai bangkrut gara-gara bikin huruf yang banyak. Bikin timah untuk nyetak Bible waktu itu. Itu bangkrut dia terakhir, sampai dia tuh bangkrut perusahaannya ketika Bible itu jadi, terus akhirnya dia punya perusahaan itu dibeli orang lain, temannya gitu. Jadi dia akhirnya bangkrut, punya utang banyak. Nah, itu teknologi itu kan berkembang terus gitu. Menjadi huruf, teknologi. Tapi huruf-huruf coba lihat sekarang. Orang ngetik-ngetik masih pakai Times New Roman. Iya. Iya kan? Orang canggih sekarang abad 21 itu masih menggunakan dari abad 19 gitu. Sampai sekarang. Cuman ya bedanya di gadget. Orang ngetiknya dulu iya, dari mesin ketik sampai menjadi sekarang laptop yang bisa dibawa kemana-mana pun bisa. Begitu sampai pakai keyboard virtual. Bahkan sekarang ada yang kayak virtual keyboardnya tuh yang pakai proyektor ya Pak ya. Ya, jadi kayak ada cahaya nanti gitu ya, gitu. Iya. Gitu, benar-benar. Tapi waktu kuliah tuh itu ya kita kan sulit ya Pak Toto untuk akses komputer gitu. Nah, sebenarnya tantangan sekarang tuh anak-anak dengan kemudahan itu harusnya jauh lebih eksploratif ya. Lebih kreasi gitu. Dulu tuh kita sulit loh, tapi lebih banyak kreasinya gitu. Iya, bahkan kayak nyari inspirasi aja di internet udah kayak ribuan, udah jutaan gitu kayak. Dulu kan kita satu riset itu adalah perpustakaan kalau dulu. Kalau sekarang kan majalah elektronik ada. Google, di googling aja udah banyak. Tinggal pinter segala macam. Kayak nyari material, nyari aja kan di banyak banget gitu. Udah jutaan. Kalau dulu tuh perpustakaan satu-satunya. Terus paling di toko buku bekas tuh kan, cari majalah-majalah luar itu gitu kan. Ganti-ganti gitu. Setelah lulus tuh kan pasti kayak ada ini. Kayak ada rentannya gitu kan. Punya ketakutan nggak seperti apa tidak mudahnya mencari kerja pada saat itu, atau mungkin nggak bisa berkarir gitu? Tidak bisa berkarir dulu. Ya, saya kan dari kuliah tuh udah proyek ya sama teman-teman senior gitu. Terus jadi sebenarnya saya pribadi belum pernah bekerja ke orang kecuali di Untar. Jadi dari awal tuh ya kerja bikin sendiri gitu. Dulu tuh sempat mikir, ini mau lulus gue mau jadi ekornya naga apa mau jadi kepalanya ular gitu. Udah lanjutin aja deh konsultan kita gitu, kita bikin proyek. Dan ternyata ketika kita konsisten, kita menghasilkan karya yang terbaik yang kita bisa, itu nyambung gitu, continue gitu. Dan di situ saya merasa, wah bisa hidup nih gitu, bisa bertahan gitu, bisa berjalan terus, dan koneksi itu banyak gitu kan, proyek dari senior lah, dari teman-teman. Nah, yang menarik dulu waktu kuliah tuh tadi gitu, tidak ada boundaries yang ya nggak tahu ya di lingkungan kampus di ITB itu tidak ada batasan yang kira-kira lu tuh cuma di situ aja, enggak. Jadi terbuka banget gitu. Itu saya proyek dari anak planologi, dari anak teknik gitu ya, mulai dari bikin DS-nya mereka, bikinin buku apa segala macam. Bahkan dulu sempat ada ini Pak Toto, OP Skaters. Dulu saya pikir Skaters tuh produk dari Australia, ternyata produk Bandung gitu. Keren banget, lokal. Terus si OP ini nggak masuk ke seni rupa, dan dia melihat anak-anak seni rupa tuh bisa dijadikan potensi untuk pengembangan produknya, lihat dia lah ya outletnya gitu. Terus proyek interior dari situ. Proyek interior kita coba renovasi interior tokonya Skaters di Bandung Indah Plaza, nyambung kemana-kemana. Terus waktu kuliah juga OP nawarin, lu bikin desain satu kaos, gue bayar 100.000. Banyak tuh teman-teman bikin gitu. 10 kaos 1 juta. Gitu, zaman dulu. Kita rebutan gitu, bukan rebutan ya. Kita sharing lah sama-sama. Dan ternyata dari situ ngelihat gitu, sebenarnya jangan takut gitu dengan dunia seni rupa, dengan dunia kreativitas tuh tadi gitu unlimited gitu. Jadi jalanin dulu aja ya, dan kita senang apapun gitu. Itu ke depannya saya jalanin. Betul. Percaya diri aja. Ya, jadi apa ya, kekhawatiran kayak gitu tuh pada akhirnya walaupun tetap maksudnya orang tuh punya kekhawatiran lah, lulus tuh mau jadi apa, seluruh bidang, nggak cuma seni rupa gitu ya, karena kan saingannya juga keras gitu ya.
Tapi ya itu tadi, kita senang, kita konsisten, dan kita memberikan yang terbaik yang kita bisa, nanti ada jalan. Ya, saya Iya, lihatnya kayak gitu sih. betul betul. Iya, mungkin dimulai dari satu passion ya. Iya. Ada passion, kemudian di situ dia yakin tuh punya skill, lalu punya koneksi, terutama pertemanan ya. Saya dulu pokoknya kerja itu semua dari pertemanan sih banyak kan. Iya bener. Proyek juga kayak gitu. Proyek juga dari situ, dari teman gitu. Jadi sama di seni murni juga gitu kan, sistemnya kan based on project gitu ya. Misalnya bikin apa, misalnya kayak mural atau bikin apa, itu kan based on project. Nah itu yang penting itu apa? Jejaring ya. Jadi jejaring itu penting gitu, karena kita sehebat apapun kalau kita hanya sendiri ya, nggak punya jejaring ya. Baik jejaring, apalagi sekarang membuat jejaring itu kan gampang ya, secara virtual, secara terkoneksi worldwide gitu tuh gampang banget. Zaman dulu kan hanya dari mulut ke mulut, rajin jalan gitu kan, banyak nongkrong. Bisa, betul. Kita ngobrol tuh seolah-olah dengan teman kita di Amerika seolah-olah deket aja gitu. Padahal kan jauh, dan kita kan mau ngobrol apa, mau ngomongin kerjaan apa sih, itu gampang banget itu ya. Gara-gara globalisasi ya, jadi kayak mau kemana pun bisa gara Bisa, virtually gitu, mau jalan-jalan virtual pun bisa. betul, betul. Tapi kalau ngomong dunia desain sebenarnya pikiran orang desain itu sama. Coba deh misalnya kita satu komunitas itu, mau orang apa, kalau ketemu ternyata ngobrolnya sama. Saya tuh pas misalnya waktu itu ada sebuah conference gitu ya, yang di KL gitu. Tanya-tanya ngobrol, mahasiswa lu gimana gini-gini. Ah sama aja ternyata. Wah ternyata sama gitu. Dah, ternyata orang desain tuh sama gitu. Jadi pola kerja, pola pikir gitu ya. Sampai misalnya gaya bercandaannya gitu. Sama ternyata, mau itu orang China, itu orang Kanada, orang Turki. Itu sama ternyata. Iya. Nah, Kayak ngobrol sama wali kota saya tuh kayak, aduh ini aku ngomongin apa, aku bingung gitu kan. Tapi kalau ngomong sama SSRD sama SSD itu kayak udah nyambung aja iya. gitu, kayak gak usah takut-takut lagi, kayak langsung cos aja gitu. Contohnya gini deh ya. Contohnya gini. Ini nih ngomongin yang ini modern ya, tapi ini kita ngomongin zaman prasejarah ya. Di Gua Lascaux itu ada orang menggambar di gua-gua dengan apa namanya itu semburan cat ke tangan itu ya, di Gua Lascaux, di Gua Altamira gitu. Di Kalimantan juga yang ditemukan oleh almarhum Pak Pindi sama, dan usianya bahkan lebih tua gitu. Tapi ya daratnya prasejarah juga sama lah. Kenapa maksudnya gitu? Ternyata gitu, mungkin dunia itu diciptakan ketika ada frekuensi, ini ada orang-orang yang sejenis kayak gini-gini. Itu walaupun mereka nggak terkoneksi, sama, hasilnya sama gitu. Berarti nyari jodoh nggak usah kemana-mana, Itu sefrekuensi aja di sini ya. Langsung aja cari di itu MSRD langsung makanya dapet gitu. bisa juga kalau Bisa. gitu. Kalau gitu kita langsung next pertanyaan aja Pak. Ini mungkin lebih untuk penonton. Kemampuan penting apa yang harus dimiliki seorang calon desainer agar siap, kita nih desainer-desainer muda yang baru lulus mungkin, bisa terjun ke dunia karir? Sebetulnya yang penting kita berani men-challenge diri kita setinggi apa sih gitu loh ya. Jadi men-challenge itu berani untuk mengeksplor diri kita. Kita ini seoptimal, sehabis-habisnya kita ini gimana gitu. Karena kita jangan mainnya di standar, harus di luar, harus beyond gitu ya. Nah, berani mengeksplor, berani mencoba, berani salah gitu ya. Jadi menghilangkan rasa takut itu yang susah gitu ya. Itu karena itu tantangan itu sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri. Pertama mengalahkan rasa takut, gitu kan. Kemudian berani mencoba untuk berpikir lebih, bekerja keras lebih gitu kan. Nah, lalu kita membangun jejaring seluas mungkin gitu kan. Itu karena kalau kita semakin banyak dikenal, otomatis banyak koneksi kita kan, lebih gampang gitu. Karena sehebat apapun kalau dia nggak punya koneksi, menutup diri, ya jadi gitu aja. Ibarat kata kayak karya-karyanya terpendam aja gitu di dalam dia gitu, nggak bisa kesebar gitu kan. Kalau kita kenal orang, mungkin orang itu bisa kenalin, weh gue punya desainer nih, desainernya keren-keren nih, nggak foto-fotonya gitu. Kalau kita nggak punya, ya itu karya nggak bisa apalagi gitu kan. Yang penting aku
dikenal gitu ya, disukai, ya kan, Mm-mm. dikenal, disukai gitu kan, dipercaya. Dipercaya. Nah, itu kontinuitas Ya. tuh. Itu kontinuitas itu udah ada kuncinya tuh tiga itu. Ibaratnya kalau mau jadi ikan besar, jangan Mhm. ditaruh di akuarium yang kecil Yap. gitu. Berenanglah di lautan luas gitu. Artinya kalau misalnya kamu mau maju, kita mau maju, kan sekarang sebenarnya dunia itu sudah terbuka luas gitu. Yap. Udah digitalisasi gitu. Nah, sekarang bentar nih seru ya teman-temannya apa segala macam. Oh, gue mau S2 di luar deh. Itu tuh udah membuka diri untuk menjadi ikan yang lebih besar lah gitu ya. Dan saya selalu menyarankan ke seluruh mahasiswa, coba deh belajar yang lebih luas gitu ya, cari pengalaman kerjanya di luar negeri atau sekolah di luar negeri supaya tadi gitu pengen tahu, pengen belajar, dan itu akan menambah menambah percayaan diri, menambah pengalaman dan lain-lain yang kemudian membuat kita one step ahead gitu kan daripada orang yang kemudian nggak pengen tahu apa-apa gitu. Berarti dari mindset mereka dulu ya harus diubah gitu. Bapak pernah kewalahan nggak untuk ngatasin semua perkembangan zaman di industri kreatif ini? Pernah sih ya, maksudnya pernah ngerjain proyek tuh dulu waktu lulus kuliah ya, udah mulai digitalisasi kan. Kita kan bertiga waktu itu, sama ada karyawan beberapa, mungkin 8 lah di kantor, terus sama tukang ada 20-an gitu. Satu orang ngerjain 5 proyek, wah itu gila banget tuh. Wah stres aja, udah nggak bisa senyum aja. Bangun pagi apa gitu, 3 sampai 5 proyek lah gitu. Terus ngobrol nih, ketemu sama senior teman-teman yang juga bikin konsultan. Lu proyeknya apa aja? Ini. Oh gila lu, nggak stres apa? Iya nih udah mau muntah nih gitu ya. Kewalahan di ternyata tadi ya, pas ada percaya terus kontinuitas tuh, wah gila, itu sulit untuk ikut gitu ritmenya gitu. Tapi ternyata saya belajar dari teman saya yang lain yang juga bikin konsultan di Jakarta. Ketika hal itu terjadi, tambah staff, kata dia. Lu harus tambah staff, lu pindahin kantor lu lebih gede gitu. Supaya nanti proyeknya tuh jalan terus muter gitu. Yang sulit tuh sebenarnya bukan maintain proyeknya, tapi maintain anak buah. Ya, si ujung pensilnya gitu di situ tuh. Itu tuh yang susah tuh gitu. Dapurnya gitu. Kalau proyek tuh banyak, kata dia gitu. Nah, ya sekarang saat ini jauh lebih rileks sebenarnya, karena tadi begitu jadi pengajar kayaknya fokusnya ngajar nih gitu. Istilahnya bukan exhausted, bukan capek cari ide, enggak, sebenarnya ide mah udah tadi browsing apa segala macam cepet gitu, tapi maintain progress ya istilahnya kayak gitu. Itu yang cukup kewalahan gitu. Dari Pak Toto. Kalau ngomong teknologi itu kan apa ya, mempercepat pekerjaan ya, mempercepat komunikasi, mempercepat ritme aja gitu. Tapi sebetulnya sih bagaimana kita harus belajar untuk adaptable gitu. Belajar untuk selalu beradaptasi. Memang awalnya sih itu nggak gampang gitu ya, tapi harus ada pembiasaan gitu. Mau nggak mau, artinya manusia itu dituntut untuk selalu belajar. Yang namanya belajar itu tidak selesai sampai kapanpun gitu. Itu sampai mati belajar terus gitu. Jadi apapun, karena apa? Kita kan mengajar mahasiswa. Kita nggak boleh ketinggalan juga, tapi maksudnya kita bisa mengikuti, kita tahu gitu ya. Artinya kita tahu update gitu ya. Artinya kita nggak bisa juga mindset kita itu terkekang pada masa lalu. Gitu. Saya juga nggak mau menjadi dosen yang misalnya zaman dulu. Jadi saya nggak mau jadi sudut pandangnya ke kita gitu. Ke kita tuh zaman dulu, saya nggak mau nanti diomongin mahasiswa. Itu kan teman bapak gitu. Sekarang kan udah kayak makin modern ya, gaya desain pun juga berubah-berubah terus. Makanya tidak-tidaknya kita tahu itu. Ya artinya saya sekarang juga saya lagi mengekspor misalnya surface pattern. Itu kan ada color forecast gitu ya. Misalnya untuk tahun depan itu tren warna itu apa gitu. Tren warna sama kayak interior kan gitu ya. Ada. Tren warna tuh ke depan 2023 apa, 2002 ini apa. Sama itu karena surface pattern itu juga terkait dengan industri juga, itu macam-macam nanti akan berimplikasi. Nah, itu saya memaksakan diri tetap harus beradaptasi dengan itu. Ya. Mau nggak mau ya. Mau nggak mau. Soalnya anak yang diajar kan juga pasti berubah-berubah zamannya. Ini mungkin generasi Z, mungkin nanti generasi apa, generasi A, B, apa kan. Saya setuju Pak Toto bilang. Kadang-kadang kita suka bandingin kan. Kamu nih mahasiswa Untar kayak gini-gini gitu. Mahasiswanya udah begini. Dibalik lagi coba cara berpikirnya. Bapak umur segini
masih dosen, itu Pak Jokowi udah jadi presiden. Nah, lo Iya. kan nggak bisa gitu. Sudut pandangnya ya. Kayak Tapi banyak sebenarnya banget bahkan dosen bilang kayak kamu dulu kayak saya dulu ngajar gini diajarin gini gini Saya gini nggak mau sekarang kayak nggak gitu, bisa gitu, gitu nggak kan bisa. beda-beda. mentalnya udah beda juga kan beda. tapi bakal sebagai anak-anak cerita nggak apa-apa. Hmm. Maksudnya Hmm. untuk untuk Mengencourage membuka, orang. mengencourage anak mahasiswa. Oke. Dan mungkin sekarang informasi-informasi dan mungkin juga karena kemudahan dari teknologi juga orang yang di luar dari pekerjaan graphic designer ataupun desain interior kan kayak bisa juga bikin gitu. Nggak usah masuk ke sarjana desain gitu udah kayak kuat Banyak, gitu. banyak ya. Menurut nah ini bikin jadi teman-teman FSRD mungkin takut untuk kayak gimana nih gue yang di luar sarjana desain bisa ngambil pekerjaan gue, itu gimana Pak mengatasi ketakutan-ketakutan yang ada di mungkin fresh graduate atau kita yang masih mahasiswa? Saya pakai contoh ya. Ya. Dulu saya pernah ada proyek bikin servis apartemen contoh gitu ya. Kliennya nih mantan model gitu. Terus dia cerita waktu kita lagi presentasi preliminary design awal, kita presentasi kasih lihat desainnya. Terus dia bilang gini. Jadi sebenarnya dia owner representation. Jadi ada lagi owner sebenarnya gitu. Dia cuma representasinya dari komisaris atau ownernya. Terus dia cerita, wah kok desainnya kayak gini doang sih? Gitu, gitu kan langsung. Saya juga bisa nih ngedesain kayak gini. Dulu saya bikin apartemen saya kayak gitu tuh, gitu ya. Wah dia bilang, saya cuma cari-cari gambar, kumpulin, terus saya suruh tukang apa segala macam. Jadi juga gitu. Terus muncul nih pertanyaan, berapa lama Bu prosesnya? Ya lumayan lama sih, tanya mulai ini masuknya. Lumayan lama. Bisa Ibu kasih gambar terus langsung diproses seperti itu? Iya, ada perubahan sih. Nanti pas lagi pelaksanaan tuh beda apa segala macam gitu ya. Itu kan sudut pandang orang yang tidak mengerti proses desain, tapi dia merasa dia bisa gitu kan. Nah kita di sini dilatih berproses sebenarnya, dilatih berproses walaupun tidak sampai jadi gitu ya. Tapi bagaimana mendeliver hal yang sifatnya abstrak. Kan abstrak tuh semuanya tuh belum ada gitu konsep, kemudian diimplementasikan dalam bentuk visual, gambar presentasi, gambar perspektif kalau interior ya. Kemudian gambar kerja untuk kemudian bisa dibikin gitu. Terus saya bilang, nah sulit kan Bu sebenarnya prosesnya gitu. Disitulah letak saya masuk, saya bilang desainer. Disitulah yang memudahkan proses desain yang tadinya abstrak sampai akhirnya jadi gitu. Itu sebenarnya efektif dan efisien gitu ya. Ibu pasti waktu bikin tuh ada perubahan, ada apa, oh ini proporsinya nggak bener, apa segala macam materialnya nggak sesuai gitu. Oh iya sih kata dia gitu. Nah di situ letak saya dibayar, disitulah letak posisi desainer yang kemudian mempermudah gitu. Artinya kita tuh tadi kan problem solver gitu, bukan mempersulit. Nah kalau di kampus diajarinnya sulit-sulit gitu, pusing gitu cara berpikirnya gitu, itu sebenarnya kesian mahasiswanya ya. Maksudnya sekarang tuh sebenarnya sudah lebih mudah lah gitu dalam proses. Semakin kita tahu segala hal, sebenarnya kita semakin menyederhanakan gitu kan, semakin menyederhanakan. Dan yang menarik si ibu itu begitu saya jelaskan, di sini saya datang untuk problem solving gitu ya. Disitulah kemudahan proyek ini berjalan dengan baik gitu. Ini desain memang terlihat seperti gampang, ngambil gambar, tapi kan nggak mungkin di deliver jadi langsung bisa sesuai yang diharapkan gitu. Nah, kalau saya lihat tantangan untuk fresh grade gitu ya, tadi gitu belajar dari basic dulu aja, dari bawah berproses gitu ya. Jangan terus langsung dapat proyek yang gede gitu. Kalau dapat proyek yang gede cari teman-teman senior atau dosen diajak atau siapapun lah yang bisa, misalnya tiba-tiba Dustin dapat proyek hotel gitu. Belum pernah nih, kan nggak mungkin langsung ngerjain gitu. Berproses, ngajak siapa, belajar dari mana. Ya kalau misalnya tadi jadi buntut ular gitu ya, buntut naga gitu, cari konsultan yang besar, belajar dari situ. Sampai akhirnya bikin konsultan sendiri gitu, jadi kepala ularnya sendiri. Gitu. Dan itu sangat terbuka gitu, sangat terbuka. Artinya sebenarnya gini, kalau saya ngelihat cara berpikir desainer itu sebenarnya bisa menjadi solusi apapun dalam hidup kamu gitu ya. Kalau desainer ya, kan problem solving, gitu, problem solver gitu. Artinya cara berpikirnya tuh mempetakan permasalahan, menganalisis permasalahan, kemudian memberi solusi-solusi dan memilih keputusan yang tepat. Itu seperti dilakukan Ridwan Kamil. Jadi gubernur gitu kan, cara berpikirnya arsitek tuh, desainer. Dia bikin tuh skema pemikir permasalahannya, dia bikin analisisnya, dia bikin alternatif solusi gitu, alternatif solusi loh ya, nggak satu solusi kan. Begitu dia tes, oh ini yang cocok nih, jalan gitu, pada akhirnya jalan. Dan apa namanya, kamu berbisnis juga bisa melakukan proses yang sama dengan cara berpikir desainer, analisis, sintesis gitu. Sesederhana itu. Jadi jangan takut dengan wah orang lain ngambil bidang kita apa segala macam, tapi kan kita berproses.
berproses dan kita tahu banget apa yang kita kerjakan Ya. dan kita menyenangi itu gitu. Itu yang salah satu value kita lah, kekuatan kita. Ya. Mungkin itu. Kalau dari DKP sendiri kan mungkin karena ada Canva sekarang, ada Figma, ada segala macam yang memudahkan, itu gimana? Jadi kayak orang di luar tuh bisa ngambil job gitu. Ya. Gini, artinya gini, apa namanya, desain itu kan apa yang tampak secara visual aja ya. Mungkin orang lihat, gampang bikin logo kayak gitu ya. Tapi kan di belakang sebuah logo yang sederhana, simple, misal logo sebuah company itu harganya tiba-tiba misalnya 1 miliar gitu ya, misalnya gitu. Nah, di belakang itu ada proses berpikir. Proses pendalaman mulai dari analisis apa namanya tuh, latar belakangnya gitu si perusahaan ini mau ngapain, filosofinya mau ngapain gitu. Visi misinya apa, terus ke depannya mau ngapain. Karena apa? Misalnya sebuah identitas visual, itu kan investasinya jangka panjang ya. Artinya nggak apa namanya segampang ngambil dari Canva, ngambil dari Envato, ngambil dari apa, selesai gitu ya. Ya secara logo sih sama aja mungkin. Tapi kan orang dia ketika ngambil dia nggak bisa cerita. Dia ngambil, oh iya logo ini bagus ya gitu ya. Tapi di belakang itu apakah itu sudah representasi dari apa yang ada dalam jiwa si corporate-nya? Itu kan belum tentu gitu. Nah si peran desainer itu yang pendalaman justru di situ gitu. Satu misalnya uniqueness setiap orang. Jadi kadang-kadang desainer itu juga menjadi apa namanya, menjadi edit value bagi sebuah produk gitu. Misalnya satu produk dikerjakan oleh siapa, misal desainer terkenal. Dan itu kan menambah misalnya produk apa, desainer siapa gitu. Oh itu desainernya itu. Kan bukan mesin desainer itu, adalah orang itu. Dan orang itu sudah personal branding yang kuat kan. Dan itu akan menjadi gengsi bagi si produk itu gitu loh. Edit value. Kalau dari mana? Bagus banget tuh. Dari mana? Biasa dari Canva. Apa gitu. Nggak ada. Nggak ada gitu. Toko baju Zara gitu kan kayak logonya tuh tulisan doang tapi bisa jadi logo yang punya dia gitu. Itu mungkin something uniqueness buat mereka juga, mungkin kalau ada yang pakai jadi kelihatan kayak ini ngikutin Zara gitu. Iya sama ya baju, walaupun baju misalnya sama gitu, tapi yang pakai lain loh, yang dia perancangnya itu Versace loh itu. Itu kan beda gitu kan. Nah, itu loh. Itu di situ apa ada aspek branding dan sebagainya gitu ya, enggak as simple as we see gitu ya gitu. Ada proses dan sebagainya gitu loh. Nah, tadi kan kita udah bahas banyak banget nih. Sekarang aku mau mungkin nanya tentang hal dan keyakinan atau prinsip apa yang harus kita pegang sebagai desainer muda untuk survive dan maju di bidang desain. Hal yang harus kita pegang supaya kita survive. Untuk survive ya di belantara. Boleh silakan Pak. Ya saya minum dulu deh ya. Ini desainer muda supaya survive. Intinya sih ya itu tadi, berani menghadapi seorang pelaut yang hebat tuh dia pasti berani melawan ombak yang besar. Itu, ya kan? Kalau dia menghindari ombak yang besar, dia nggak akan jadi pelaut yang besar. Ya. Kalau dia takut nggak bakal bisa maju. Iya, misalnya, ombak lagi besar jangan jalan gitu. Sama aja misal, lagi susah ini di dunia desain, kerja yang lain dulu deh gitu. Itu dia nggak akan survive. Pasti dia akan coba lagi kerja yang lain, coba yang lain. Tapi ketika dia berani untuk menghadapi tantangan itu, dia akan semakin kuat dan akan semakin kreatif gitu. Challenge-nya makin mental, betul. Itu sih. Oke, dari Padi. Ya, jadi terbuka lah gitu ya dengan segala hal gitu. Oke, jadi aku langsung masuk aja ke kesimpulan. Mungkin dari para penonton yang di rumah masih bingung, aku simpulin sedikit aja. Jadi kita sebagai desainer muda yang masih mungkin udah fresh graduate atau masih mahasiswa yang masih takut-takut untuk masa depan kalian gimana, kalian nggak perlu takut karena kalian cuma perlu satu hal, yaitu passion kalian. Nggak satu hal sih, banyak sih. Passion, terus usaha kalian dalam mengerjakan passion itu gimana, lalu tetap terbuka pada peluang-peluang yang baru supaya kalian bisa terus bekerja dan tetap konsisten dalam pekerjaan kalian. Oke, mungkin dari bapak-bapak ada 1-2 kata untuk para penonton di rumah. 1-2 kata. Iya, 1-2 kata. Satu-satunya.
Daun berguguran. 1-2 kata. Ya dengan apa namanya sains ya dengan ilmu pengetahuan yang eksak gitu ya. Kita bisa bergerak dari 1, 2, 3 A, B, C gitu. Tapi dengan imajinasi, kreativitas, kita bisa melangkah kemana saja gitu. Sampai akhirnya kita bisa pergi ke bulan atau tinggal di Mars gitu. Menurut saya itu perlu juga ditanamkan, itu kata-katanya Albert Einstein. Ya dengan imajinasi kita bisa kemana aja. Ya. Dan itu menurut saya penting sih buat mahasiswa, buat dosen juga yang untuk belajar dan lebih membuka diri gitu, bahwa sebenarnya tidak ada batasan untuk kita bisa maju gitu. Itu mungkin ya pesannya, atau jadilah cahaya walaupun kecil di kegelapan. Yang penting kelihatan Jadi gitu ya, yang penting benar-benar kelihatan sama di gelap-gelap gitu. Iya, jadi kelihatan gitu samar-samar tapi bercahaya gitu. Nah itu harus tumbuh tuh di diri kita tuh. Dari kecil jadi besar gitu, jadi kebakaran gitu. Jadi lebay, kebakaran. Kalau daripada tuh Berani mencoba ya, berani bereksplorasi, berani untuk membuka diri seluas mungkin, eksplorasi setinggi mungkin gitu ya. Terus lalu apa namanya itu ya, membuka jaringan. Terus buatlah bagi desainer muda portofolio, Ya. portofolio yang Menarik ya. banyak-banyaknya, sehebat-hebatnya, dan jangan menutup untuk melihat karya-karya yang terbaik untuk menaikkan taste kalian supaya Ya. juga menjadi baik. Menjadi kalau bagus. desain tanpa taste kayak nothing Ya, gitu, itu. iya. Karena orang tuh juga beli taste. Betul, Kayak betul. orang mungkin bisa pakai Canva, tapi kalau orang desainer sendiri pakai Canva mungkin hasilnya bakal beda sama yang enggak gitu. Dan taste itu cobalah mulai dari taste yang di mana, barat, timur, utara, selatan. Supaya ketika kalian dapat klien dari manapun, kalian sudah Bisa tahu taste-nya. Itu Iya. yang penting. Oke. Berarti harus keluar negeri, Dustin. Ya. Aminkan dulu ya. Aminkan Kita dulu. aminkan dulu, kita mencari uang dulu. Oke. Berbobot banget guys pembicaraan hari ini, walaupun kita udah sering dengar hal ini, tapi kita diingetin lagi untuk gak usah perlu takut karena kekhawatiran hari ini cukup hari ini aja. Masa depan itu urusan nanti, biar kalian yang pikirkan lagi sendiri bagaimana. Yang penting tetap usaha, tetap berpassion, tetap terus berkomitmen dengan pekerjaan apa yang kalian bikin. So thank you untuk bapak-bapak di sini untuk materi-materi yang luar biasanya hari ini. Dan buat penonton juga thank you, jangan lupa untuk subscribe dan juga untuk cari kita di Spotify dan YouTube. Thank you guys, see you and have an artistic day. Bye-bye. Bye-bye.